Whitwood sama sahabat itu rasanya gimana sih? Pernah espoi sama tetangga kosan padahal nggak kenal sama sekali. Oh my god. Pernah dulu bilangnya diajak keluar makan, malah diajak enak-enak, mau nolak nggak bisa, udah dijilatin. Pernah nyai enak-enak sama teman sendiri dan temanku ini satu kerjaan sama aku sampai sekarang nyai. Wow, sama gue juga punya temen cowok. Hai Beb, welcome back to my YouTube channel yang crazy banget ya, karena yang crazy dan yang real yang ada di sini. Kalau di sini kalian udah harus siap-siap tegang, jantungan, ngaceng, becek. Nah kali ini gue akan ngebahas soal Q&A yang sudah gue bikin di Instastory gue. Dan banyak banget yang udah ngasih pertanyaan-pertanyaan gila-gila. Dan gue akan jawab satu-satu. Nah, apa sih tadi yang gue bikin Q&A di story Instagram gue di @nikitamirzani _17. Jadi gue menanyakan kepada kalian, friend with benefit, banyak tuh di kota-kota besar, nggak usah di kota-kota besar, di kota-kota kecil pun banyak yang namanya friend with benefit. Apa sih friend with benefit itu? Friend with benefit itu adalah berteman, temen aja, nggak ada in relationship atau hubungan apapun itu, nggak ada komitmen. Tapi gara-gara berteman terus akhirnya nyambung segala macam, akhirnya terjadilah yang namanya Whitwood alias Ewita, atau yang sering dibilang itu secelup, dua celup, tiga celup, empat celup, lima celup, atau bercelup-celup. Nah, gue mau ngebahas soal itu sekarang ya. Pasti kalian penasaran banget dan kepo banget kan, apa aja sih jawaban-jawaban yang keluar dari mulut gue ini, yang sedikit-sedikit apapun yang gue ucapkan itu menjadi viral ya kan, seperti kasus yang sekarang sedang gue alami ya kan. Satu Indonesia sekarang sedang terpaku, terpana, apalah itulah gara-gara gue gitu. Tapi ya gue seneng juga sih by the way. Jadi gue akan bacakan pengalaman yang pertama. Ini namanya gak akan gue sensor dan akan gue tayangin di channel YouTube gue. Dari Riko Parulian. Janjian Whitwood doang, tiba-tiba baper malah pengen ada hubungan, follow back nyai, hahaha. Nah, gue juga pernah sih mengalami hal itu, kayak temenan akhirnya Whitwood kan. Justru bukan gue yang baper, malah lakinya yang jadi baper. Ya itu wajar sih, namanya manusia kan punya hati dan perasaan. Mungkin Whitwoodnya terlalu endul gitu, jadi kayak kepengen lagi, halnya timbullah perasaan. Makanya kalau lagi Ewita sama teman jangan enak-enak. Kalau gue tuh kalau mau Ewita tuh selalu gue udah taruh di otak gue kayak oke, gue cuma mau Ewita doang nih, gue nggak mau ada yang lain gitu. Jadi ya udah, kata gue Ewita, ya gue curahkan semuanya. I mean like ya namanya Ewita kan harus yang enak ya, tapi itu makanya kita harus ngomong lagi ke orang yang mau kita Ewita nih gitu. Ini kita cuman Ewita aja ya, jangan pakai perasaan ya, nanti takutnya baper segala macam, jadinya hubungannya malah nggak enak. Oke, pengalaman yang kedua ini ada dari Putu Frill _ Whitwood sama sahabat itu rasanya gimana sih? Whitwood sama sahabat itu ada yang enak, ada yang enggak, tergantung nih ya kan. Bagaimana cara lo menyingkapi ketika lo pengen Whitwood sama teman sendiri atau sahabat sendiri. Tapi yang pengalaman gue sih ya enak-enak aja, karena gue merasakan hal yang sama gitu. Tapi kenapa gue bilang enak-enak aja? Jadi gini, ketika gue misalkan lagi nongkrong nih sama ini pacar sama pacar, maksudnya sahabat gue ini udah punya pacar gitu. Ketika gue lagi itu dulu ya, long time ago, misalnya udah Whitwood nih, besok kita nongkrong, dia ada pacarnya, gue dia santai gitu, kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Tapi sebenarnya itu sih gue kayak ngerasa bersalah. Tapi kan yang penting gue kan bukan pelakor atau merebut suami orang, ini kan masih sebatas pacar gitu ya. Enaknya tuh kayak adrenalin lo tuh terpacu gitu. Tiba-tiba lagi Whitwood nih, pacarnya nelfon atau nggak apa gitu. Terus yang gue bilang, angkat aja, gue bilang gitu kan. Akhirnya diangkat, tapi sambil gue belum pernah kan lo rasain, itu enak sih.
enaknya tuh ya itu tadi, kembali ke pikiran kalian masing-masing gitu. Kalau dibawa enjoy ya akan terasa nikmat, tapi kalau lo tiba-tiba jadi baper atau gimana ya jangan pernah mencoba kalau lo tuh tidak pernah berani untuk kedepannya akan jadi seperti apa. Makanya harus berkomitmen. Kita cuman Ewita aja ya, nggak ada yang lain, that's it gitu. Ini ada juga dari full_bill. Banyak gosip kalau teman bule lu pada lu tidurin semua, apa benar itu? Tinta, enak aja lu pikir Memiwo gua punya negara, semua bisa masuk. Oh ya, enggak lah, hanya yang gue serak aja, yang gue suka. Kalau Jelong mana yang mau gue tidurin? Enggak lah, gue tuh liat muka juga. Jadi tipikal cowok yang harus sama gue itu, atau gue bisa becek, harus ganteng pertama gitu. Kalau nggak ganteng tuh kayaknya agak sulit tuh untuk bisa gue apa-apain. Terus nggak boleh bawa mulut, nggak boleh bawa badan. Nah, ketiga itu udah oke, bisa tuh gue sodok tuh dia tuh. Tapi kalau misalkan dari 3 ini 2 aja yang failed, nggak gitu. Jadi nggak semua teman-teman bule gue tuh gue tidurin, nggak lah. Hanya beberapa, itu pun yang masuk kriteria. Tapi kan sebenarnya gini loh, kalau status lu single dan lu tidak berhubungan dengan siapapun, ya lu bisa ngelakuin apa aja lah gitu. Hidup tuh jangan terlalu dibawa pusing, hidup itu jangan terlalu dibawa banyak pikiran. Hidup itu hanya dijalani, nikmati apa yang kalian mau nikmati selagi itu masih bisa. Nah, ketika kalian sudah bosen dan sudah mau hidup dengan pasangan yang benar, kan kalian udah melakukan hal-hal yang nakal-nakal sebelumnya. Jadi kayaknya untuk balik ke nakal lagi itu hanya berapa persen dari sebelumnya gitu. Ini ada lagi dari Lijoy_17. Nyai, aku pernah enak-enak sama sahabat dari kecil di rumah pas ada adik ipar aku lagi tidur rasanya buset, gue juga pernah sih, maksudnya Ewitwood di sebelah tuh ada temen gue lagi tidur gitu, tapi gue nggak tahu deh, kayaknya temen gue tahu soalnya kan tempat tidurnya goyang-goyang. Tapi ya itulah tadi yang namanya temen itu paling mengerti gitu kan, ketika kita lagi ngapain dia tuh tidak akan ganggu. Dan gue tuh suka banget tuh sama keadaan-keadaan yang kayak gitu tuh, apalagi kalau misalkan kita lagi pergi nih, misalkan let's say sewa villa gitu, terus rame-rame, terus udah malam, padahal udah yang gue tahu sih kayaknya mereka belum pada tidur, tapi gue tuh kayak seneng aja goda-godain mereka gitu. Jadi gue tuh ya suka kayak gitu. Tapi bedanya kan sama adik. Ya tapi kan ada ipar nih. Ah, ini ada ipar? Enggak, sebelahnya. Oh, ada ipar. Nah. Iya itu dia, ya itu sih adrenalin ya. Gimana ya? Ya yang kayak gini-gini sebenarnya experience yang susah lagi untuk diulangin gitu, karena nanti rasanya akan jadi beda. Terus ada lagi nih dari Hernowo_Wibowo. Sama bule awalnya cuman ajak traveling bareng, tapi sekarang sharing room, terus ke bawah suasana endul. Tapi mukanya kayak mana nih? Wah, berarti dia kalau sama bule menang banyak nih dia nih. Ya itulah tadi, apalagi kalau misalkan gini, kayak gue nih punya masalah, terus gue curhat sama temen cowok gue gitu, terlalu enjoy dan terlalu comfortnya gue bicara sama dia, akhirnya gue kayak memasrahkan diri gue untuk diapa-apain gitu loh. Dan kebetulan ya gue rata-rata gue punya temen itu cowok, kebanyakan nggak ada yang jelong gitu, jadi rata-rata banyakan yang cakep. Jadi enak aja gitu sambil ngobrol, sambil curhat gitu kan. Terus lu pasti belum pernah ngerasain kan yang namanya kalau lu lagi Ewitwood tapi lu bisa bercerita hadap-hadapan gitu. Itu tuh luar biasa buat gue sih. Makanya kenapa gue temen gue banyak yang cowok gitu. Tapi nggak sebanyak itu ya, maksud gue sortir lagi, nggak semua teman-teman gue tuh gue bisa ceritain dengan gamblang apa masalah gue gitu, ke cowok atau ke perempuan. Yang benar-benar bisa gue curhatin tuh adalah orang-orang yang emang betul-betul udah deket banget sama gue dan gue merasa nyaman dan dia mulutnya nggak ember, that's it. Oke, ini ada dari Ciska_4F. Dulu pernah Ewitwood sama pengikut kecil. Masa sih kecil, Shay? Emang rata-rata ya, sepengetahuan gua, rata-rata orang Indonesia itu ya imut gitu kan. Jarang banget lah gua nemuin laki-laki Indonesia kentinya gede. Ya hanya beberapa deh kayaknya deh. Ya mungkin bisa jadi ada yang gede juga kayak dipijit gitu kan. Kayak Vicky kan, kalau Vicky kan gedenya anaconda itu dipijit, jadi hasil buatan manusia gitu, sama hasil buatan bambu ya Vicky ya. Ini Vicky Prasetyo ya, bukan Vicky yang lain, nanti baper yang lain kalau Vicky yang lain gitu ya. Berarti kamu ini dongzong dong ya. Tapi
kadang-kadang kecil itu juga suka menggelitik loh, suka geli-geli gimana gitu. Gue pernah main kecil dan itu bener-bener banjir bandang. Mungkin karena dia bisa memainkan ritme-ritme ya yang endul, seperti dia membuat lagu kayak main melodi gitu. Jadi kecil tapi enak gitu. Nah itu jarang banget bisa didapetin. Ya udahlah, kalau sekarang jangan sama pengikutnya lagi, cari yang lain, Jo. Nah ini dari Najwan Nindi. Oh, FWB sama mantan udah 3 tahun. Abis kalau sama yang baru kurang enak. Sama banget. Ini juga terjadi sama gua. Jadi kan gua tuh sekarang kan gak punya pacar nih. Nah, gue tuh punya kuncian. Nah, kunciannya gue itu adalah mantan-mantan gue gitu. Jadi yang gue bilang tadi, mantan-mantan gue tuh banyakan tuh kita nggak berantem atau pokoknya ya putus ya udah putus gitu. Dia udah punya pacar lagi, tapi kita ya FWB-an kayak gitu, kayak friend with benefit aja. Dan gue nyaman, dia pun nyaman, sampai detik ini pun tidak pernah sampai keluar gitu cerita-cerita ini. Cuman di sini aja kan, yang penting gue nggak sebut nama. Itu enak banget. Dan gue tuh terus terang untuk beberapa tahun ini tuh gue nggak pernah bisa sama orang baru gitu. Kayaknya kalau sama orang baru tuh gue harus pendekatan lagi, ngobrol lagi segala macam. Kalau sama mantan kan dia udah ngerti. Kayak gue telepon nih, kamu di mana gitu. Ya udah, padahal gue baru ngomong kamu di mana. Ya udah, aku ntar ke situ ya gitu. Udah tahu. Jadi gue nggak usah ngomong panjang lebar gitu. Emang enakan kayak gitu sih, nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya. Toh juga belum berumah tangga kan. Nah yang repotnya ketika mantan lo udah punya istri. Nah itu yang repot. Tapi janganlah, masih banyak kan yang orang-orang bujang. Ini dari Anis I-nya 2, S-nya 2, _16. Nyai pernah nggak dikin doi sampai pipis? Aku sih geli, makanya pipis. Bukan lagi di juga gua udah kayak muncul. Lu tau air mancur yang kayak air kencing ya, kayak begitulah gua tuh. Ya berarti itu cowok endul ya, caranya dia tahu di mana G-spot perempuan itu berada gitu kan. Soalnya jarang banget yang namanya perempuan tuh bisa yang namanya squirt, ya kan? Squirting. Bisa yang namanya squirting, itu jarang banget. Nah, gue dulu tuh nggak percaya kalau gue bisa squirting. Ternyata setelah itu terjadi sama diri gue, dan gue baru percaya ternyata squirting itu juga adalah bukan air kencing. Jadi dia keluar di tempat yang berbeda gitu. Soalnya waktu gue muncrat itu, kan gue cium nih, bau kencing nggak ya? Oh ternyata enggak, ternyata itu adalah cairan yang berbeda lagi, tapi seperti air kencing, dan itu enak banget. Mata gue tuh ya biji matanya sampai hilang, tinggal putih semua sampai kejang-kejang. Itu endul, berarti pinter, pertahankan, disimpan dengan baik. Nah ini ada lagi dari Cynthia. Temen cowok yang paling sering diajakin enak-enak siapa? Ya nggak mungkin dong gue ngomongin. Ya adalah beberapa, tapi maksud gue teman-teman cowok gue ini bukan sekedar temen. Kayak dulu tuh pernah pacaran sama gue, terus emang kita udah sahabatan lama. Jadi bukan orang yang baru datang tiba-tiba temenan langsung gue Witwood, enggak, itu beda. Dari Henny _ pernah espoy sama tetangga kosan padahal nggak kenal sama sekali. Oh my god, espoy itu yang bergitar. Oh ya, jangankan lu, Mail aja sama ojek online, sama taksi online diisep-isepin semua sama dia. Tapi hati-hati nanti kena sipilis loh, nggak tahu kan itu sehat atau enggak. Nah kalau gue itu kalau berhubungan sama orang lain, kayak nih mantan-mantan gue atau sahabat gue yang akhirnya kita jadi teman friend with benefit itu, mereka tuh harus cek dulu gitu. Jadi kalau mereka udah cek dan gue juga cek, gue tuh enak mau ngapa-ngapain, mau ciuman sampai lidahnya ketuker kayak gitu, atau gue ituin atau dia gituin gua pun jadinya kita merasa safety. Dan itu penting buat gua. Kenapa? Karena kita tuh nggak pernah tahu apa yang ada di diri manusia, apalagi kan yang namanya orang laki atau gua pun suka bergonta-ganti pasangan, kita nggak pernah tahu pasangan yang lainnya sehat atau enggak. Nah itu penting banget. Nah buat beb-beb di rumah ya, mungkin sebagian orang itu tabu atau enggak. Nah tapi gua kasih tahu ya, ini penting banget. Yang namanya kita mau berhubungan dengan siapapun, sebisa mungkin orang itu harus sehat. Karena penyakit itu akan timbul, apalagi penyakit kelamin dan lain-lain itu akan timbul nggak langsung. Mereka tuh bertahap gitu, kayak 6 bulan, setahun, 5 tahun. Tuh jangan sampai deh kalau sampai penyakit-penyakit dalam itu menular ke dalam tubuh kita tuh, aduh, geli. Nah ini ada lagi dari Mbak_Ayu_makeup. Belum pernah Kak, ngeri nggak sih enak-enak sama teman sendiri? Oh no katanya.
Enak sih, nah mungkin teman-teman lu jelong-jelong, makanya lu nggak mau, atau mungkin teman-teman lu nggak bisa diajakin ngobrol, jadi lu tidak ada chemistry. Nah itu juga bisa dijadiin salah satu tolak ukur kenapa lu nggak mau dan ngeri gitu. Atau temen lu banyak kan Jorsi alias Georgia atau jorok. Ini ada dari G_Queen. Gue pernah pacaran sama 4 cowok Nyai, tapi gilanya keempatnya itu pada tahu kalau gue selingkuh dan enak-enak. Ya bagus dong. Jadi yang namanya pacaran itu kita mencari yang terbaik ya, mencari yang terbaik dari yang terbaik. Kalau lu punya pacar terus lu selingkuh lagi, yang ada masalah juga, itu kan yang ngejalanin diri lu sendiri. Atau mungkin lu kurang nyaman atau kurang pede sama pasangan yang ini, akhirnya ada celah untuk lu mengenal laki-laki lain, dan akhirnya sama juga sampai akhirnya lu punya 4 cowok. Berarti dari keempat itu tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa memberikan kenyamanan, atau tidak ada yang bisa memberikan lo tidak bisa memberikan apa yang lu mau gitu. Jadi buat gue selama pacaran itu sih sah-sah aja, kecuali kalau lu udah namanya menikah. Nah soalnya kalau menikah ini beda lagi ceritanya nih. Lu kan sudah berjanji sama Tuhan untuk setia hidup semati, dan juga sudah terdaftar di negara. Jadi alangkah baiknya kalau sudah menikah, hal-hal yang badung, yang nakal segala macam itu di stop gitu. Makanya kalau mau nakal dari sekarang, lu mau sama 4 cowok, lu mau mainnya sama 4 cowok juga, terserah. Pokoknya selama lo masih muda dan lo belum punya hubungan sampai ke jenjang yang serius, lo mau nakal, go ahead. Terus ada lagi dari Rahayu Masruri. Pernah dulu bilangnya diajak keluar makan, malah diajak enak-enak, mau nolak nggak bisa, udah dijilatin. Nggak, lu kan bisa nolaknya sebelum dijilat. Kan kalau dijilat ada prosesnya, dibuka dulu celana dalamnya. Lu kalau pakai celana jeans dibuka dulu celana jeans lu. Atau kalau lu pakai rok dibuka, nggak usah pakai rok, mah tinggal buka underwear gitu. Karena emang dasar lu nya aja yang mau, enjoy. Masa nggak bisa ngomong karena udah dijilat. Aduh, lu nggak bisa ngomong tapi menggap kan. Ini dari Putu_Nailis_27. Cara milih temen yang titiknya gede gimana Nyai? Temenku titiknya kecil semua emang. Sama, di tempat gua pun banyak titik-titik kecil bertebaran ya. Ada Abai, ada Iyam. Semua titik kecil, ada Bayu gitu. Cara memilihnya sebetulnya ini sih ya agak percaya nggak percaya, katanya kalau laki-laki itu diukur dari jempolnya. Gue pernah ketemu sama laki jempolnya gede tapi memang titik kecil gitu. Jadi lu itu jempol gede itu tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa titiknya itu besar. Caranya gimana? Caranya dulu pegang aja cuy langsung. Kalau gue gue pegang dong gitu. Tapi ngomongnya yang bener, boleh gue pegang nggak gitu. Ya temen juga sekarang udah santai, yang namanya pegang-pegang gitu udah santai. Tapi kalau gue enggak sih, seseringnya gue yang grepe. Aduh. Kalau masih kecil juga bawa ke Maerot deh. Nih ada lagi nih dari alamsyah.fani. Pernah Nyai enak-enak sama teman sendiri, dan temanku ini satu kerjaan sama aku sampai sekarang Nyai. Wow, sama gue juga punya temen cowok. Si item itu buluk. Dia tuh rata-rata ya temen kantornya tuh udah disikat semua gitu sama dia. Itu emang rasanya sih endul ya, kayak ketika lu punya temen kerja terus lu di ewi-ewi gitu. Terus lo harus meeting bareng tuh kayaknya mesem-mesem sendiri kan. Nah gue pernah tuh kerja juga tuh, gue pernah kejadian juga di diri gue waktu gue masih kerja di salah satu perusahaan batubara gitu. Jadi gue punya temen emang ganteng banget cowok gitu. Jadi ya gitu enaknya, kayak quick express, cepet-cepet. Misalkan ke ruangan ini yuk gitu. Jadi lo tuh masih pakai baju doang, tapi yang kalau masih pakai baju, roknya dibuka terus muek gitu, tapi sambil hehehe cepet, tapi itu nikmat banget gitu ya. Lo harus dicobain deh tuh sama temen kantor, endul. Tapi balik lagi jangan pakai perasaan, karena gue tahu dia pun naksir cewek satu kantor juga gitu. Itu sebenarnya buat adrenalin lo aja sih, sama buat kesenangan di kantor supaya nggak bete kalau gua. Nah dari Aldi Pasaribu, gua pernah Kak waktu SMA sampai kekerasan fisik, dada gue diinjek dan dimata-matain rumahnya. Waduh, apaan nih? Ya maksudnya FBB tapi kebawa baper kali sampai di kekerasan fisik. Oh, ini mungkin gara-gara friend with benefit, terus baper, terus kekerasan fisik. Ya itu mah berarti udah
udah kacau. Nah makanya sekali lagi gue kasih tahu ya buat orang-orang nih di luar sana. Ini kita berbagi pengalaman ya. Maksud gue ketika lu sudah memutuskan untuk FWB-an, friend with benefitan, ya lu harus ngomong dari awal. Gue nggak pernah mau punya status atau apapun itu. Jangan nih kayak gue punya rules untuk friend with benefit. Gue tidak pernah mau ditanyain lagi di mana atau enggak misalkan kamu mau jalan nggak sama aku? Gue paling nggak mau karena dari situ itu nanti akan timbul rasa-rasa cinta, suka, sayang. Nah itu bahaya. Jadi gue selalu membatasi teman-teman gue yang friend with benefit ini untuk ya udahlah kita kan tahu sama-sama tahu lo pengen gue pengen lo gitu. Tapi di waktu dan tempat yang memang kadang-kadang suka mendadak dangdut. Gue kan nggak bisa diteka-teka ya. Maksudnya kan kalau gue tuh orangnya spontan gitu. Tiba-tiba gue sangean aja, tiba-tiba gue horny aja dan yang gue telepon itu harus standby gitu. Setelah selesai begituan, gue mah nggak mau yang namanya tidur bareng, pelukan atau apa. Gue mah langsung bergegas, bersih pakai baju, gue ngerokok gitu. Itu untuk menghindari perasaan-perasaan yang nanti akan timbul gitu loh. Nanti kalau udah baper, takutnya gue tuh udah nggak bisa cerita apa-apa lagi ke dia gitu, dan udah nggak bisa jadi temen lagi. Nah dari KH Anissa, Kaniki tips biar Ewita nggak sakit pas dimentokin gimana? Tusbol itu aman nggak sih? Kita ngomong tentang tusbol dulu. Tusbol itu aman nggak aman ya sebetulnya. Kalau tusbol ya tetap harus pakai kondom karena kan itu kan tempat dimana tinja-tinja keluar ya. Nah kalau mau tusbol, gue kasih tahu ya caranya untuk cewek nih. Pertama nih ya, bersihin dulu lubang anus kalian ya. Kain kita kalau duduk kan sekarang kalau mau pipis ada jangan yang jongkok karena ada semprotannya itu kan. Nah itu semprotannya kenain ke lingkaran yang ada di bool anus, masukin tuh airnya kencengin, zrrr, nanti kan masuk tuh kayak melendung kan. Nah abis itu keluarin kayak kentut gitu, zrrr, nanti keluar semua tuh kotoran-kotorannya. Terus lakukan sampai cairan yang keluar, air yang keluar itu tuh udah bersih. Nah kalau udah bersih berarti udah bisa dimasukin. Nah kalau yang belum pernah nyobain, gue kasih tahu caranya. Itu terasa sakit awalnya, walaupun mau titiknya kecil kayak titiknya apalagi titiknya gedong ya, itu sakit banget sampai biji mata lo mau keluar. Nah caranya itu gampang, lu pakai yang namanya pelumas apapun itu terserah. Nah abis itu kalau awal-awal ya usahakan lo dibikin bener-bener terangsang sampai ya kalau udah terangsang kan lo menjelimet ya kan kayak ulet keket ya atau kayak apa, kayak menjelimet tuh kayak binatang yang dikasih garam kan langsung gitu kan, kedutan. Nah kalau bisa itu laki lu ya suruh jilatin juga tuh yang ada di bolongan anusnya itu supaya kayak kembang kempis gitu kan. Nah pakai bantal gini, taruh pantatnya di sini, jadi dia tuh posisinya akan begini. Nah baru ditusuk, tapi harus siki-siki gue jadi horny, untung gue udah kemarin. Nah gimana kalau biar nggak mentok ewitwoodnya? Gue juga nggak ngerti ya, kadang-kadang gue kalau ewitwood padahal nggak panjang tapi bisa mentok, kenapa gitu kan? Ya itu tadi mungkin karena pikirannya udah terlalu horny banget, jadi lo tuh bawanya enak aja gitu. Tapi kalau gue sih kalau mentok nggak suka karena sakit. Jadi gue usahakan kalau udah berasa mentok pasti lakinya tuh gue akan gue dorong gini gitu. Ya itu tergantung experience lo udah sejauh mana. Kalau gue kan udah jauh banget. Jadi gue tahu di mana kadang harus mentok itu gue harus melakukan apa-apa supaya lakinya juga terasa nikmat gitu. Jadi harus ada take and give-nya sama-sama. Makanya kalau gue itu selalu kalau ngomongin soal seks ya, gue tuh selalu ngomong sama pasangan gue gitu. Entah siapapun itu gue komunikasi. Gue bilang atau enggak misalkan kita lagi melakukan hubungan itu, gue tuh bilang, gue mau gaya ini dong, gue mau gaya itu, gue mau gitu loh. Itu penting tau dalam hubungan seks. Kak, pernah nggak pas enak-enak gitu kakak nggak ngerasain apa-apa sama sekali padahal yang bawa udah basah? Kak Niki, kenapa ya kalau kita lagi enak-enak gitu lebih nyaman sama pasangan yang kita sayangi banget ya? Jelas pernah modus minta dipijitin sama teman, lama-lama dia kepancing, akhirnya terjadi ewitwood.